Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Adora Griselda dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian dengan kode NIM 24145421108. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Potensi Budidaya Cabai di Pekarangan Rumah Masyarakat Nagari Kota Baru, Kabupaten Solo dengan dosen pengampu Ibu Dewi Jayakma Ilham SPMP. Baik, langsung saja saya membacakan latar belakangnya. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama melalui pengembangan tanaman hortikultura seperti tanaman cabai. Pekarangan rumah sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman produktif, namun masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan pekarangan rumah dapat menjadi solusi sederhana dalam meningkatkan ketersediaan pangan keluarga sekaligus menjadi lahan kosong lebih produktif. Dengan pengolahan yang tepat, pekarangan rumah mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan penghijauan, serta mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Cabai merupakan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Harga cabai yang sering mengalami fluktuasi menyebabkan pengeluaran rumah tangga ikut meningkat sehingga diperlukan alternatif untuk mengurangi tergantungan terhadap pasar. Nagari Kota Baru memiliki potensi yang baik untuk pengembangan budidaya cabai karena masyarakat dekat dengan aktivitas pertanian, namun pemanfaatan pekarangan masih belum optimal akibat kurangnya pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi budidaya cabai di pekarangan rumah serta faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya. Rumusan masalah dari proposal saya ini yang pertama adalah bagaimana potensi pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya cabai di masyarakat Nagari Kota Baru, Kabupaten Solo. Yang kedua, bagaimana tingkat pemanfaatan pekarangan rumah masyarakat untuk budidaya cabai. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung budidaya cabai di pekarangan rumah. Yang keempat, apa saja faktor yang menghambat budidaya cabai di pekarangan rumah. Dan terakhir, bagaimana budidaya cabai di pekarangan rumah dapat membantu ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui potensi pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya cabai, mengetahui tingkat pemanfaatan pekarangan rumah oleh masyarakat, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau yang menghambat budidaya cabai dan mengetahui peranan budidaya cabai dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Manfaat dari penelitian ini ya dari segi teoretisnya itu menambah wawasan dan referensi ilmiah mengenai pemanfaatan pekarangan rumah sebagai media budidaya cabai dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai hortikultura dan ketahanan pangan keluarga. Sedangkan manfaat praktisnya, pertama untuk bagi masyarakat memberikan informasi tentang pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan tambahan pendapat. Yang kedua, bagi pemerintah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan petani, dan bagi peneliti menambah pengalaman serta keterampilan dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Selanjutnya adalah metode penelitiannya. Jenis penelitian yang saya pakai adalah penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode penelitiannya itu saya menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan kondisi pemanfaatan pekarangan rumah sebagai media budidaya cabai di masyarakat Nagari Kota Baru. Dan pendekatannya saya menggunakan kualitatif karena menggunakan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mana dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran dan mengenai potensi budidaya cabai di lokasi penelitian. Tempat penelitiannya sendiri saya meneliti di Nagari Kota Baru, Kabupaten Solo, Sumatera Barat, dan waktu penelitiannya dari bulan Mei sampai Desember 2026. Alasan saya memilih lokasi ini di Kota Baru karena memiliki potensi pengembangan budidaya cabai serta sebagian besar masyarakat memiliki pekarangan rumah yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktifnya. Bahan dan alat yang saya pakai, yang pertama dari bahannya dulu. Yang pertama adalah data hasil observasi, kedua data hasil wawancara, ketiga dokumentasi, keempat buku, kelima jurnal ilmiah, dan yang terakhir adalah artikel atau dokumen pendukung lainnya. Sedangkan alat yang saya pakai adalah lembar observasi, pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis, telepon genggam, dan laptop. Nah, data yang saya gunakan adalah ada dua data. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer yang saya peroleh secara langsung itu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan data sekundernya saya peroleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumentasi instansi terkait, dan literatur pendukung lainnya. Variabel penelitian yang saya pakai ada variabel bebas, terikat, dan kontrol.
variabel basnya itu ada pemanfaatan pekarangan rumah, keterikatnya potensi budidaya cabai, dan kontrolnya lokasi penelitian jenis tanaman yaitu cabai sendiri dan informan dari penelitian. Populasinya adalah seluruh masyarakat Nagari Kota Baru dan sampelnya aja yaitu menggunakan teknik purpose sampling, yaitu informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, atau istilahnya seperti hanya orang tertentu yang saya akan wawancara. Selanjutnya adalah prosedur penelitiannya. Yang pertama itu menentukan lokasi penelitian, kedua studi pustaka, ketiga menyusun instrumen penelitian, keempat melakukan observasi, kelima melaksanakan wawancara, keenam mengumpulkan dokumentasi, ketujuh mengolah dan menganalisis data, dan terakhir adalah menarik kesimpulan penelitian. Instrumen penelitiannya ada lembar observasi, pedoman wawancara, dokumentasi, kamera HP, buku catatan, alat tulis, dan laptop. Teknik analisis datanya yaitu saya menggunakan data dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang mana disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk menggambarkan potensi budidaya cabai, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat budidaya cabai, serta manfaat terhadap ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Sekian dari saya, presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau referensinya kurang, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.